Hari ini tanggal 16 September saya menuju Ustadz Ali Imron pelaku bom Bali 1. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi beliau. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang tanggal 16 bulan September 2020 saya berada di rutan rumah tahanan di Polda Metro Jaya, rutan narkoba. Saat ini saya berada di lantai 2 bertemu dengan orang yang istimewa menurut saya, yaitu Ustadz Ali Imron. Beliau adalah pelaku bom Bali pertama pada tahun tanggal 13 Oktober 2002 pasca setelah 12 Oktober kalau tidak salah 12 Oktober 2002 pasca setelah terjadinya penyerangan terhadap VTC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, kita bisa bertemu kembali. Kebetulan dulu saya ada di lantai 4 di rutan tahanan narkoba dan beliau di lantai 2. Masya Allah, beliau begitu tawadu dan juga banyak menyadarkan kepada ikhwan-ikhwan semuanya, ya, banyak juga menyadarkan ikhwan-ikhwan agar tidak berpikir ekstrim seperti dulu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Kalau tidak salah antum melihat perjalanan antum ini pernah ke Afghanistan tahun berapa waktu itu, Ustaz? Tahun 91. Tahun 91 saat ya. Tahun 91 di Afghanistan dan kemudian sempat tinggal di Malaysia juga, menjadi guru di pesantren Luqmanul Hakim. Tidak ya. Mengajar di Lamongan. Di Pondok Al Islam. Oke, Ustaz. Ini bagaimana saat bisa terjadinya bom Bali pada saat itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih Abdullah Sufyan. Ya. Datang ke sini dan saya senang sekali ketika ada yang menanyakan tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan aksi teror, terutama yang melibatkan saya di situ. Jadi awal mulanya pengeboman di Bali itu begini. Imam Samudra sekitar setahun sebelum peristiwa bom Bali itu ketemu sama saya. Imam Samudra itu satu angkatan dengan saya di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Yaitu kalau disebut letting berarti letting 94, lulusan 94. Imam Samudra pulang dulu dari Afghanistan, kemudian menetap di Malaysia, kemudian saya tahun 96 menyusul pulang. Saya belum pernah ketemu Imam Samudra sampai saya kembali ke Lamongan. Kemudian setelah peristiwa Ambon, kami membantu atau berjihad di Ambon. Waktu itu kalau tidak salah awal 2001 atau pertengahan begitu, saya ketemu dengan Imam Samudra di Solo. Saya, Amrozi sama Dulmatin ketemu di Solo. Waktu itu Imam Samudra ngajak kami, ayo kita melakukan jihad, ngebom di Bali, orang-orang bule. Saat itu saya termasuk Dulmatin, termasuk Amrozi tidak sepakat. Saya sampaikan, kenapa kalau kita membuat bom dalam rangka jihad enggak sekalian di Ambon atau di Poso yang sudah ada konflik, atau pada waktu itu saya katakan sudah ada jihad di sana. Akhirnya ketika jawaban kami seperti itu, terus tidak ada terusnya.
Nah, kemudian sekitar awal Agustus atau sekitar tanggal 10-an lah, itu tiba-tiba Amrozi dari Lamongan ngejak saya, ayo kita ke Solo. Kami berangkat. Di mobil itulah Amrozi menyampaikan bahwa ini menindaklanjuti ajaan Imam Samudra pada waktu itu. Saya jawab, oh sido toh, atau jadi toh, kan gitu. Nah, Amrozi cerita seperti itu, pada waktu itu saya nyimpulkan, berarti kemungkinan sudah ada pertemuan sebelum saya diajak. Amrozi sudah tahu bahwa ketika ngajak saya ke Solo ini kok dalam rangka menindaklanjuti ajaan Imam Samudra. Sudah, singkat ceritanya sampailah kami di Solo, yaitu di rumah kontrakan Dulmatin. Di situ sudah ada teman-teman yang sama-sama alumni Afghanistan, bahkan sama-sama di tim khos Jamaah Islamiyah. Terdiri dari alumni Afghanistan. Ada senior saya, Abdul Ghani atau Umer namanya di Afghanistannya. Sekarang Kemudian seumur hidup sekarang kena seumur hidup kembali dijalani di lapas Dombane Semarang. Kemudian ada seangkatan dengan saya, Sawat itu. Kemudian jelas ada Abdul Matin, termasuk ada Imam Samudra, termasuk ada senior kami dan kakak saya, yaitu Ali Gufron alias Mukhlas. Singkat ceritanya bahwa di situ pertemuan kita dikumpulkan dan dibuka oleh Pak Mukhlas. Yang intinya bahwa pertemuan ini adalah pembagian tugas perencanaan jihad melakukan pengeboman di Bali. Karena ini pembagian tugas, pada waktu itu sempat saya tanyakan sebagai Pak Mukhlas senior kami di Jamaah Islamiyah, ada dua hal yang saya tanya. Satu, apakah perencanaan pengeboman di Bali menyerang orang-orang bule karena jihad membalas Amerika karena menyerang Afghanistan itu sudah sesuai dengan syar'inya? Dijawab oleh Pak Mukhlas sudah sesuai dengan syar'i, disitir dalil-dalil. Kemudian yang terakhir dia katakan menurut Syekh, maksudnya Usama bin Laden, adalah benar. Itu, dan dia katakan bahwa masalah ini kami yang tanggung jawab. Yang kedua, saya tanyakan apakah ikhwan-ikhwan atau anggota JI yang lain sepakat dengan perencanaan ini dan apakah mereka tahu. Dia katakan bahwa kalau kita sampaikan ke mereka, mesti mereka tidak setuju. Terus, kalau tidak setuju, bagaimana kok kita melakukan? Dia katakan bahwa itu tanggung jawab dia juga. Tidak, akhirnya saya diam. Kemudian singkat ceritanya, akhirnya diangkatlah pimpinan lapangan pengeboman di Bali adalah Imam Samudra. Jadi begitu diangkat seperti itu, akhirnya majelis untuk memimpin selanjutnya diserahkan Imam Samudra. Nah, begitu Imam Samudra sudah menyampaikan dari inti bahwa pertemuan ini adalah untuk pembagian tugas, maka dalam benak saya simpulkan lagi, berarti sebelum pertemuan ini sudah ada pertemuan sebelumnya, karena keujuk-ujuk sudah pembagian tugas. Kemudian sudah direncanakan di situ oleh Imam Samudra bahwa di pembagian tugas saat itu dia sebagai pimpinan lapangan. Kemudian tim yang pertama, tim peracik sama perakit bom adalah Abdul Ghani, Dulmatin, Sawat, kemudian Umar Pateh. Ini tim pertama. Tim yang kedua adalah bagian akomodasi. Akomodasi ini pertama Amrozi, kedua Idris, ketiga saya disuruh membantu. Nah, pada waktu itu agak tersinggung saya. Wong saya ini yang insinyur,
disuruh bantu yang sipil. Amrozi sama Idris kan sipil. Tapi saya tetap kembali bahwa waktu itu husnuzon saya berarti saya ini sengaja tidak dilibatkan. Karena saya memang jadi direktur atau pimpinan pondok pesantren Al-Islam. Nah, cuma memang saya harus tahu, karena nanti kalau Amrozi akomodasi dan lain sebagainya itu nanti bahan peledak dan lain sebagainya mesti saya juga harus tahu, kan gitu. Jadi akhirnya saya husnuzon bahwa memang saya tidak dilibatkan. Itu jadi pembagian tugas buat tim itu yang dibagi. Berarti kan 3 tim, Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan, kemudian tadi. Nah, di situ sudah matang. Jadi dia katakan bahwa misi kita dalam pengeboman di Bali adalah untuk menyerang orang-orang bule yang dimungkinkan orang-orang bule ini dari Amerika dan sekutunya. Di situ tidak membicarakan lagi tentang hukum. Tentang hukum sudah saya singgung pertanyaan ke Pak Koplas tadi, tapi jawabannya sudah seperti itu. Jadi di situ sudah tidak dijawab tentang hukumnya. Kemudian sudah disampaikan bahwa nanti perencanaannya adalah kita bikin 3 pos.